Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani, STP MT, yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG, Koordinator Komponen 3 Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, Kasubdit Bidang MAGTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Anis Mashkur MAG. Penanggung jawab Kajian Pagi Keislaman, Bapak Muhammad Lutfillah MAG. Al-Mukarram wal Muhtaram, narasumber kajian kita pada hari ini, Ustadz Kiai Haji Badarudin SAG MPD, serta seluruh hadirin peserta Zoom yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, Sobahal Khair kami ucapkan kepada seluruh jamaah peserta kajian keislaman pagi yang ada di Zoom ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa sama-sama berkumpul pada hari ini, hari Selasa tanggal 23 November tahun 2021, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Acara ini terselenggara atas dukungan dari GTK Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita perkenalan dengan narasumber kita pada hari ini, mari sama-sama kita mulai kegiatan kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Kiai Haji Badarudin SAG MPD yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, mungkin sebelum kita mulai, mohon izin kami akan menyampaikan kurikulum vitae dari Kiai kita pada hari ini. Mohon izin ya Ustadz. Oke, narasumber kita pada hari ini namanya adalah Ustadz Kiai Haji Badarudin SAG MPD. Beliau lahir di Sukabumi tanggal 13 Januari tahun 1976. Saat ini beliau bertugas sebagai guru agama di Madrasah Aliyah Unggulan Syamsul Ulum, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Beliau juga diberikan amanah menjadi Wakil Kepala Bidang Kesiswaan di MA Unggulan Syamsul Ulum, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Untuk aktivitas pendidikan dan kemasyarakatan, beliau juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahid Jambela R Cisaat Sukabumi, Sekretaris 3 MUI Kota Sukabumi, Sekretaris Umum Persatuan Umat Islam PUI Kota Sukabumi, Divisi HAM dan Pengembangan Hukum IJMI Orda Kota Sukabumi, Wakil Ketua Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Kota Sukabumi, kemudian Wakil Bendahara KNPI Kota Sukabumi, dan Bidang Pendidikan dan Keagamaan DMI Kota Sukabumi. Subhanallah, beliau banyak sekali kegiatannya baik sebagai pendidik maupun di dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, kami silahkan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan materi kajian pada hari ini. Tafadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah sekalian GTK Kementerian Agama Kota Kabupaten dan seluruh Indonesia, dan juga para pimpinan ataupun para pemegang kebijakan daripada Kementerian Agama yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga kita semua ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat inayahnya bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini membawa hikmah yang besar buat kita semua untuk mengembangkan keilmuan kita bersama. Kemudian salat dan salamnya kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya dan bersama-sama dengannya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, insya Allah materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini dari kajian keislaman kita adalah terkait tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Kalau kita lihat bahwa syariat Islam itu ada 3 ya. Pertama adalah kaitan dengan ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu akhlak, dan ketiga adalah ilmu fikih. Jadi syariat Islam itu menyangkut 3 hal utama: tauhid, akhlak, dan fikih. Bicara ilmu tauhid berarti adalah hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi keimanan kita. Kita mengenal tentang tauhid seperti itu. Yang kedua adalah ilmu akhlak, yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Ada istilah akhlak kepada Allah, ada istilah akhlak kepada manusia, dan juga kepada alam. Kemudian ilmu fikih adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah, ada hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi dengan manusia maksudnya, itu fikih. Jadi tiga komponen ini adalah yang utama yang harus kita pegang. Ada ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu fikih. Jadi syariah mengandung kepada 3 hal: tauhid, akhlak, dan fikih. Kemudian kita lihat tentang definisi fikih dalam kajian bahasa. Dalam kajian bahasa, fikih itu adalah pahamun amik, pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengarahan potensi akal. Maka orang yang paham terhadap agama itu berarti adalah faqih. Maka kumpulan para ulama di dalam memahami tentang masalah agama, tentang fikih ini disebut fuqaha. Itu secara bahasa.
kita lihat juga adalah pendapat daripada para ulama. Pertama adalah Abu Hanifah berpendapat fikih itu adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Di seluruh hak dan kewajiban, maka adalah manusia mengetahui ya, tentang hal itu. Kita semua mengetahui tentang itu, kita sebut dengan fikih menurut Abu Hanifah. Menurut Al-Hamidi, fikih adalah sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis, yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Jadi contoh soal bahwa sholat misalkan dalilnya adalah qimus sholat, ya. Waktu zakat tentang zakat, sholat dan zakat ya. Nah, dalil itu adalah merupakan dalil yang terperinci. Kemudian sekarang kita lihat definisi fikih menurut ulama usul fikih. Pertama adalah ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Jadi, kalau kaitan dengan usul fikih tentunya bahwa kita melihat, kita mengkaji adanya beberapa kaidah-kaidah. Kedua adalah ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah wajib, larangan haram, pilihan mubah, anjuran melakukan sunnah, anjuran menghindarkan makruh, yang dasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan akal ataupun perasaan. Yang ketiga, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Yang keempat, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci, tafsili, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, qiyas dan ijma, melalui proses i'tidal, istinbat, ataupun nazar analisis. Jadi ini ulama usul fikih memberikan penjelasan begitu luar biasa tentang masalah fikih itu sendiri, yang tidak bisa dielakkan bahwa antara fikih dan usul fikih itu adalah satu kesatuan. Kemudian kita lihat definisi fikih ini menurut ulama fikih. Fikih sebagai sekumpulan hukum amalia yang akan dikerjakan, yang disyariatkan dalam Islam, yang meliputi pemeliharaan hukum furu', hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak dan seluruhnya atau sebagiannya, dan materi hukum itu sendiri baik yang bersifat qat'i maupun doni. Jadi ulama fikih mengatakan bahwa fikih itu adalah sekumpulan hukum. Di mana tadi sudah disebutkan adanya hukum taklifi, hukum mad'i ya. Kemudian ulama fikih pertama, hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan khaliknya, yaitu hukum-hukum ibadah. Yang kedua adalah hukum-hukum yang bertalian dengan mu'alat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun adalah kelompok. Ini yang menjadi lingkup daripada fikih, yaitu adalah kaitan dengan hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan khaliknya oleh Allah, ibadah, ya, di mana ibadah itu nanti akan dijelaskan beberapa bagian, ya. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, ya seperti jual beli dan sebagainya, itu bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain, baik pribadi maupun kelompok maupun jamaah. Nah, kita lihat sekarang ada hukum muamalah yang kita jelaskan, di mana hukum muamalah ini ada terbagi tiga. Pertama, hukum-hukum keluarga yang disebut dengan ahwal asyasiyah, itu hukum yang mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai dengan pada akhirnya. Nanti kita lihat bahwa di sini akan terperincinya masalah kaitan dengan keluarga itu adalah pernikahan dan juga yang lainnya. Mohon izin ya Bapak, Ya. PPT-nya belum berjalan di tampilan hadirin. Masih tampilannya halaman pertama saja. Oh gitu.
Pak, mohon mungkin di close dulu, ya, di close dulu, kemudian ditampilkan lagi PPT-nya. Nanti di-share lagi, coba. Itu nge-freeze, itu nge-freeze. Di stop share dulu. Gimana Bu, udah tampil? Masih belum? Klik di. Mungkin bisa dibantu PPT-nya bisa kirimkan lewat WA, kita bantu dari sini buka kan? Mungkin Bu Ade? Mungkin bisa saya bantu ya Ustaz. Bukanya dari sini. Bantu Pak Ade. Sudah. Kemarin udah ke Pak Lutfi ya? Iya, ini akan saya coba tampilkan. Sudah. Tadi sampai di Bu Ade bisa tampil tuh, alhamdulillah. Monggo. Ruang lingkup fikih tadi, benar ya? Silakan Pak Batutin dilanjut. Baik, teman-teman sekali. Kemudian ruang lingkup fikih pertama adalah hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan khaliknya, yaitu hukum ibadah. Yang kedua adalah hukum yang berkaitan dengan muamalat, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Jadi kalau melihat dalam Quran ada istilah hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan itu dengan Allah, dengan manusia yang lain. Hukum muamalat ada 3. Pertama, hukum-hukum keluarga, itu disebut dengan ahlus syasyah, yaitu hukum yang mengatur manusia dalam keluarga, baik pembentukannya sampai dengan pada akhirnya. Hukum-hukum perdata, yaitu hukum yang berkaitan dengan manusia, dengan hak keberadaan yang disebut dengan muamalat madiyah. Yang ketiga adalah hukum lain, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan, dan disebut dengan ahkam al-iqtisadiyah wal maliyah. Ini hukum muamalat. Jadi ada pernikahan, contohnya mungkin, kemudian ada juga kaitan dengan masalah hubungan hak ya, kebendaan, pemilikan, ada milkiyah, ada juga kaitan masalah perekonomian ataupun masalah al-iqtisadiyah. Itu hukum muamalat. Lanjut tuh. Ya. Kemudian kita mengenal adanya maqasid besarnya, di mana bahwa maqasid besarnya ini para ulama sudah menetapkan ada 5. Pertama adanya hifdzuddin, memelihara agama. Jadi kewajiban seorang muslim kita semua adalah memelihara agama, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, memelihara jiwa. Nah, di sini bahwa larangan untuk membunuh merupakan bagian daripada hifdzun nafsi. Kemudian hifdzul akli, memelihara akal. Ini larangan kita untuk minum-minuman ataupun obat-obatan ya, atau bernafas dan sebagainya. Kemudian adalah hifdzul nasli, memelihara keturunan. Karena keturunan agar baik, maka larangan Allah adalah berlaku zina dan sebagainya. Kemudian hifdzul mal, memelihara harta. Ya berarti bahwa Allah SWT melarang kita untuk melakukan hal yang sifatnya adalah ya maling ataupun pencurian dan sebagainya. Ini semua tujuan daripada syariat Islam ya, yang termasuk kepada hal yang pokok dalam masalah agama. Ya, ada hifdzul, hifdzul nafsi, hifdzul akli, hifdzul nasri, dan hifdzul mal. Ada juga berpendapat ya, ada juga berpendapat bahwa
fuqaha tentang syariah ini. Pertama adalah Asy-Syatibi mengatakan syariah sama dengan agama. Jadi syariah itu adalah agama juga. Kemudian Ma'anal Khattab, syariah merupakan segala ketentuan Allah baik bagi hambanya yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan tata cara kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi seluruh kaitan masalah manusia mencukup kepada akidah, ibadah, akhlak itu adalah oleh Malahton disebutkan. Kemudian Fatih Adura ini segala yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad baik yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah As-Sahihah, di mana keduanya disebut teks-teks suci ataupun An-Nusus Al-Muqaddasah. Tiga pendapat ini melambangkan bagaimana keberadaan daripada syariat itu sendiri yang harus kita pegang. Jadi ada pendapat Asy-Syatibi, Al-Khattab maupun Fatih Adura ini merupakan suatu hal yang istimewa buat kita tentang masalah penjelasan daripada syariat itu sendiri. Dilanjut. Nah, sekarang masalah kaitan dengan ibadah. Ibadah itu secara bahasa berarti adalah taat, tunduk, hina, pengabdian. Taat berarti kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama, ya. Tunduk begitu ya. Hina. Nah, kenapa hina? Ya karena bahwa dalam sholat saja dicontohkan bahwa ketika kita sujud misalkan bahwa muka kita ke bawah, kemudian adalah pantat kita adalah ke atas gitu. Yang atas ke yang bawah ke atas, yang bawah ke yang atas ke bawah. Itu contohnya. Kemudian pengabdian jelas ya. Jadi seluruh amal ibadah merupakan pengabdian. Kemudian kajian sara-sara, ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai diri Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ya, apapun perbuatan ataupun perkataan yang memiliki ya ataupun yang dicintai Allah ya dari Allah itu adalah merupakan ibadah. Ya. Yang ketiga adalah kaitan dengan kajian fuqaha. Ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Nah, ini adalah ibadah pengertiannya dari bahasa syara juga dalam fuqaha. Dilanjut. Tentu bahwa ibadah itu adalah memiliki dasar. Nah, ada dasar-dasar dalam ibadah. Pertama adalah Az-Zariyat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi ibadah kepadaku. Kalau teksnya adalah Mahtul Jinna wal Insa illa liya'budun. Ini melambangkan bahwa manusia dan jin itu memiliki kewajiban yang sama, bahwa mereka adalah kita semua dengan jin adalah sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum ya. Nah, ini adalah merupakan bagian yang penting ya, tentang dasar-dasar ini yang kita ketahui ya. Ya tadi yang Al-Baqarah ya nasubudu ya, ya nasubudu mulai tahlakum ya. Lanjut. Nah, kemudian ibadah-ibadah yang harus kita ketahui ada pembagian secara umum. Pertama, bahwa ibadah secara umum itu adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang khusus yang berbentuk praktik ataupun perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara-cara yang telah ditentukan, diatur atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa ibadah yang memiliki contoh ya,
Rasulullah. Contoh adalah mungkin kaitan dengan sholat, solu kemarin soli, artinya bahwa manusia atau kita semua umat Islam adalah sholat itu mencontoh kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, ibadah ghair mahdhah, ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Nilai ibadah. Jadi adanya yang disebut dengan tolong-menolong, ya termasuk adalah membuang, kalau Sunda itu Islam membuang cucuk begitu ya, membuang cucuk, membuang yang membahayakan di mana, di jalan, itu masuk juga adalah masalah ibadah. Lanjut. Kemudian sekarang kita lihat bagian ibadah dari segi pelaksanaannya. Pertama, ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, ibadah yang memadukan antara rohani dan jasmani. Jadi sholat dan puasa ini merupakan satu contoh antara jasmaniyah dan rohaniyah. Ada ruhnya, ada jasmaninya ya di sana. Yang kedua adalah ibadah ruhaniyah dan maliyah, ibadah yang memadukan rohani dan harta. Contoh zakat. Zakat dengan berbagai ukurannya sesuai dengan zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal ya. Itu semuanya memakai benda ya, memakai benda harta gitu ya. Ada ukurannya dengan emas ya, dan juga yang lainnya. Yang ketiga adalah ibadah jasmani, rohaniyah dan maliyah, ibadah yang memadukan antara rohani, jasmani dan harta. Contoh dari ibadah haji ya. Ibadah haji ini merupakan semuanya di sana kumpul, jasmani kuat ya. Rohaniyah juga harus mantap gitu. Dan maliyah pun adalah transportasi dan sebagainya. Sehingga bahwa haji ini adalah manistata ila sabila. Jadi jalannya harus istato ya. Hanya mungkin bahwa haji ini ada istilah nisab ya, ada istilah nasib gitu. Kadang nisab ada, nasib belum. Tapi juga ada ya bahwa nisab ya belum, tetapi nasib ada gitu ya. Itu mungkin ya. Lanjut. Nah, kemudian ibadah ditinjau dari segi bentuknya. Pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau tulisan. Contoh dzikir, doa, tahmid, membaca Al-Quran. Seluruh yang kaitan dengan zikir, doa, tahmid, ya, kemudian baca Quran, masuk takbir, ya, dan sebagainya. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh lisan itu adalah merupakan ibadah. Ya. Yang kedua adalah ibadah adalah bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya. Contoh membantu dan menolong orang lain, jihad dan mengurus jenazah. Jadi bentuknya seperti itu. Ya. Menolong orang lain itu kan tergantung daripada keperluannya, gitu kan. Karena jihad juga adalah ya termasuk kita ini sedang melaksanakan pendidikan ataupun melaksanakan kegiatan pendidikan merupakan satu jihad. Kemudian ibadah ya dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya. Contoh salat, puasa, zakat, dan haji. Nah, salat ada bentuk ukurannya. Ada kan salat itu yang kita kenal, yang kita pahami. Ada salat wajib, salat sunat. Salat wajib tentunya adalah 5 waktu. Ya. Berarti ketentuannya melaksanakan 5 waktu. Ya. Puasa, ya bulan Ramadan, ya secara kewajiban. Kemudian adalah zakat, ya. Kemudian adalah juga haji. Zakat adalah ada barangnya, ya. Itu adalah seperti beras lah, ya. Ataupun ada ukurannya, ya. Kemudian haji jelas, ya. Ya, haji kita adalah ke Ka'bah, ke sana, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Masjidil Haram, gitu ya, ke Madinah, gitu. Jadi tidak haji kemana-mana, gitu. Ini adalah bentuknya, bentuk contohnya. Ibadah yang dalam pelaksanaannya menahan diri, ya, contoh puasa, puasa, i'tikaf dan ihram, ya. Jadi puasa
i'tikaf, ihram itu termasuk kepada perbuatan ibadah yang menahan diri. Di mana puasa menahan daripada lapar, menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa dan sebagainya. I'tikaf yang menahan diri di masjid begitu untuk tidak keluar masjid sama i'tikaf. Dan ihram adalah menahan daripada muharramat ihram itu sendiri, kalau haji begitu ya. Artinya ada kekhususan di dalam ibadah-ibadah ini. Ya. Kemudian ibadah yang berbentuk menggugurkan hak. Contoh memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ini ibadah juga ya. Ketika orang lain mempunyai salah kepada kita, kemudian orang tersebut dalam minta maaf dan kita memaafkannya, itu adalah merupakan ibadah. Atau bahkan sebelum mereka meminta maaf, kita sudah maafkan duluan. Itu adalah merupakan ibadah. Kemudian membebaskan hutang, ya. Kalau orang lain punya hutang kepada kita bebaskan hutangnya, itu juga merupakan ibadah gitu. Walaupun itu mungkin agak berat begitu ya. Kenapa? Karena hutang itu ya kadang-kadang menjadi beban ya bagi penghutang begitu ya. Sebab itu bahwa ini ibadah berbentuk menggugurkan hak luar biasa ya. Kalau seorang biasa membebaskan hutang orang lain gitu ya. Dilanjut. Kemudian dalam ibadah kita malah istilah prinsip-prinsip. Jadi prinsip ibadah ini sangat masuk ke cooling system. Sistem pendingin yang digunakan di pertama adalah niat beribadah dengan satu kipas tembaga dan satu kipas besar. Ibadah yang harus kita ke arah belakang mengarah ke layar untuk performa. Laptop ini menjadikan profil Al-Fatihah. Ayat keempat mengatakan itu silent, normal, dan performance yang dapat diubah dengan menekan. Iya karena bodoh, iya karena function plus huruf F. Oke, kita langsung aja coba pakai 15-20 kali. Kepada Allah lah kita akan meminta pertolongan. Yang kedua ibadah yang tulus kepada Allah. Harus tulus ibadah kita itu. Dari sekian bentuk ibadah yang tadi sudah disebutkan, harus kita tulus kepada Allah. Ya. Jadi ibadah ini dalam surat Al-Kahfi 110 ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ya. Harus kita tulus pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keharusan Rasulullah dia jadikan sebagai teladan dan pembimbing. Al-Ahzab 21. Jadi dalam ibadah ya ada contohnya, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaitan dengan contohnya tentu bahwa Rasulullah SAW itu mengaitkan kepada tiga hal. Pertama adalah perkataan beliau atau qaulinya, ada perbuatan beliau, fi'linya, ada juga tentang beliau atau takdirinya. Maka muncullah hadis qauli, hadis fi'li, hadis takdiri. Itu semuanya adalah merupakan tonggak ataupun merupakan teladan buat kita dalam masalah ibadah. Jadi hanya Rasulullah SAW yang harus kita laksanakan tentang teladan dalam ibadah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ibadah memiliki batas, kadar, dan waktu. Al-Quran surat An-Nisa 103 ya tadi disebutkan ya, ada kadarnya, ada batasnya, ada waktunya ya, semisal tadi model kadar zakat ya, ada batas waktu ya. Batas waktu itu dalam sholat misalkan adalah duhur jam sekian sampai jam sekian, asar jam sekian gitu ya, itu ada batas waktu ya. Kemudian ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan pada Allah SWT. Pada surat Al-Isra ayat 57. Kalau dibacakan mungkin lebih lengkapnya, Al-Isra itu adalah ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah ya wa yakhafuna adzabah. Ya ada yakhafuna abadah, yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Ini kaitan dengan masalah ibadah di mana ada kecintaan, ketundukan, ketakutan, harapan pada Subhanahu wa taala.
Yang ke-6, beribadah dalam keseimbangan dunia dan akhirat. Al-Kahfi 77. Jadi kita itu dalam ibadah bahwa tidak baik misalkan bahwa ibadah terus-terusan tetapi masalah dunia ditinggalkan. Atau sebaliknya, dunia terus-terusan kemudian ibadah ditinggalkan gitu. Tapi semuanya harus mencakup keseimbangan antara dunia dan akhirat gitu ya. Maka seluruh dunia ini jadikan sebagai ibadah. Kemudian yang ke-7, kewajiban ibadah sejak balik dalam keadaan berakal. Jadi kepastiannya kita adalah wajib beribadah, ya itu adalah sejak balik. Ya. Di mana balik itu ukuran dalam sakinah sebutkan bahwa 14 tahun secara umur, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian 9 tahun bagi wanita apabila sudah haid, kemudian 9 tahun ya laki-laki perempuan kaitan dengan masalah mimpi jima. Itu anggap mulai daripada balik gitu. Maka di sana mulai kewajiban ya semacam ibadah. Wajib sholat, wajib dan yang lain ya. Tetapi untuk pendidikan maka dari 0 tahun ya kita itu bagaimana caranya bahwa anak-anak kita bisa menjadi seorang yang abid ya dari 0 tahun begitu ya kita upayakan. Jadi balik mah hanya sebatas kewajiban awal. Itu Al-Imran 102 ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita meninggal itu hendaklah dalam keadaan yang muslim gitu ya. Lanjut. Tentu bahwa ibadah memiliki tujuan yang paling penting. Pertama adalah membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kesucian jiwa, bersihnya jiwa kita dengan ibadah, insya Allah ya, itu akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, ketika kita tidak suci, ketika kita tidak bersih, ya, artinya tidak ibadah, gitu, maka jiwa ini adalah kotor, ya, kotor. Maka kita jauh kepada Allah, gitu. Jadi intinya bahwa ibadah itu adalah kita takwal kepada Allah. Dari sekian ibadah-ibadah yang disebutkan, intinya adalah kita takwal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah kepentingan untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat yang bersifat duniawi. Nah, karena kita hidup di duniawi, maka seluruhnya itu hendaklah jadikan seperti ibadah. Termasuk mengelola pendidikan, itu ibadah. Ya, menyekolahkan anak, juga ibadah. Gitu. Menafkahi istri, anak, itu ya ibadah. Kemudian jual beli dalam halal, thayyibah, dan sebagainya, itu ibadah. Ya. Seluruh adalah kaitan masalah kehidupan manusia, untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, itu adalah ibadah. Ini tujuan daripada ibadah. Jadi kalau kita lihat dari dua hal ini, tujuan ibadah dalam Islam adalah hablum minallah, dan adalah hablum minannas. Maksudnya adalah hablum minal alamin. Jadi ketiga hubungan ini adalah erat kaitan sehingga tercapainya ridha Allah, tercapainya kebaikan diri sendiri, tercapainya adalah keluarga, kebaikan, kemudian tercapainya kepada masyarakat gitu ya. Lanjut. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kaitan dengan masalah materi pada kesempatan ini. Kembali kepada host, silakan. Baik, terima kasih. Tentunya itu melihat konsistensi performanya. Baik, terima kasih. Demikian tadi materi yang telah disajikan oleh narasumber kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh langsung raise hand atau bertanya di kolom chat. Nah, untuk yang pertama ini sudah ada yang raise hand dari Bunda Yeli. Boleh di open cam
kameranya diaktifkan, Bunda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, apa sedikit ini di luar kajian apa gimana? Oh, boleh. Yang penting tentang ibadah. Tentang ibadah. Begini Ustadz, ini tema yang bagus, materinya yang dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Tidak lain daripada itu, wajib kita lakukan itu. Nah, sekarang realitanya di tengah-tengah masyarakat, nih contoh nih, ya terutama tentu kaum ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak kita kurang jeli melihatnya. Ini Ustadz, pada umumnya ibu-ibu kan ada majelis taklim. Nah, pulang majelis taklim ngaji setiap jadwal, bisa Rabu, Sabtu ngaji. Nah, pulang ngaji yang gibah tidak bisa juga diansur untuk menghilangkan. Nah, alhamdulillah kita sebagai pendidik ini kita tidak jarang bergabung sama masyarakat seperti itu. Kalau tidak diantarkan ke rumah. Nah, satu bagaimana cara kita menolak yang seperti itu, Ustaz? Ya, paham kan? Yang kedua, hablum minallah, berhubungan dengan Allah. Nah, salah satunya diantaranya kita tidak tidak pergi ke Mekah pun kita diwajib sebagai muslimah menutup aurat. Nah, udah kita melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima naik haji ke Mekah, tetapi tetap nyampe di Indonesia tetap aurat itu diumbar lagi. Nah, ini gimana hukumnya Ustadz? Kalau kita kan, kalau saya mah masih belum pas untuk mengasih tahu Ustadz. Nanti kalau kita kasih tahu lebih galak kan dia daripada kita gitu. Nah, seorang kita tahu juga gitu. Yang penting untuk diri kita sendiri gitu. Walaupun nanti sedikit-sedikit baru kita pelan-pelan untuk mengasih tahu kepada oknum tersebut gitu Ustadz. Jadi kita kan nggak enak ngaji terus, gibah terus juga, ini terus juga, kan habis amalnya gitu Ustadz. Nah, terima kasih Ustadz. Ya. Itu aja Bu Ade. Ya. Baik, terima kasih Bunda Yeli. Mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Ustadz. Ibu siapa tadi? Ibu Yeli. Ibu Yeli Gus Rita. Alhamdulillah kita bertemu ya. Ini dari MAN 2 Jakarta ya? Iya Pak. Iya Ustadz. Ada dua hal yang saya pahami dari yang Ibu sampaikan. Pertama adalah ya ibu-ibu yang sedang ngaji tetapi adalah juga gibah gitu ya. Iya. Kalau istilah saya adalah kongres ya. Ngomong beres begitulah ya. Ngomong beres begitu. Jadi oleh ibu majelis taklimnya atau kiainya, oleh ajengannya ketika saat majelis taklim berlangsung, nah, itu di sana diterangkan saja, disampaikan tentang masalah gibah ya, diutamakan gitu ya. Bagaimana hukumnya gibah ya? Tentu bahwa gibah itu adalah satu hal yang dilarang gitu ya, hal yang jelek gitu. Maka dimotivasi juga bahwa ketika perkumpulan itu tidak mengarah kepada gibah, tetapi kepada obrolan-obrolan yang sifatnya adalah Islami gitu ya, Islami itu diarahkan gitu ya. Apalagi mungkin lebih condong kepada membaca Al-Quran misalkan gitu ya. Nah itu adalah yang seperti itu. Ya tentunya bahwa pengajian itu mempunyai nilai ibadah, tetapi gibah juga akan merupakan penggugur sesungguhnya ya, penggugur kepada amal ibadah begitu ya, gibah. Ya kongres ya, kalau bahasa kita ke kongres begitu. Ya model ibu-ibu kumpul 5 orang, yang satu menceritakan berapa nafkah daripada suaminya, yang satu berapa gitu ya. Sehingga apa? Menyeimbangkan gitu. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang memang asli itu. Jadi oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh pimpinannya dimohonkan agar biasa dijelaskan gitu tentang masalah gibah itu. Antara madaratnya dan juga mungkin tidak ada keuntungan daripada gibah itu ya. Kemudian dimotivasi kepada obrolan yang bernilai agama.
Yang seperti itu Ustaz udah ini lancar, udah istilahnya udah hancur materi yang kayak gitu. Oh, gitu. Tapi kapan gitu loh. Ya, yang kedua ya. Jadi ada yang disebut dengan doa ya. Tetap bahwa apa namanya? Materi yang sudah disampaikan ataupun kajian yang sudah disampaikan, doa juga adalah harus juga kita apakan? Kita sampaikan ya. Doa agar menjadi orang yang baik begitu ya. Model Ramadan Langkusana dan sebagainya gitu. Nah, insya Allah dengan baca doa tersebut ya kita akan terhindar daripada itu ya. Ya, artinya jangan putus harapan bahwa tetap sebab kita sampaikan tentang masalah larangan gibah itu. Itu upaya-upaya mungkin ya. Karena tujuan kadang-kadang mohon maaf ya mungkin husnudon kita ataupun suudon kita lah ketika jamaah itu kumpul pengajian itu ya berbagai macam niat kadang-kadang mungkin gitu ya. Ada niatnya adalah untuk mencari ilmu, ada niatnya menggaya gitu ya, menggaya. Nah gitu. Karena nggak ada Ustaz. Maka para kiai inilah mungkin harus memberikan jeli gitu ya. Kan model menggaya ya adanya keseragaman gitu ya. Iya benar. Ya, kalau tidak pakai seragam dia nggak bisa kajian gitu. Nggak datang Ustaz kalau seragam. Gitu. Jadi soal itu ditanamkan saja, tanamkan keikhlasan, ya ditanamkan tentang bagaimana adalah tingkatan keimanan dan sebagainya gitu. Tetapi ini harus bil model hasanah dengan nasihat yang baik begitu, dengan frontal gitu ya. Artinya kan berbagai lapisan masyarakat seperti itu. Itu Bu ya. Jadi ada istilah STMJ kalau saya sebutkan. STMJ itu adalah sholat jalan masih sholat terus masih jalan gitu. STMJ gitu ya. Sholat jalan masih jalan gitu ya. Itu. Yang kedua tadi tentang apa? Tentang aurat. Ya berhaji ya. Ya, seseorang ketika berangkat haji, ya, itu adalah dia berangkat haji, kemudian setelah pulang daripada haji, maka adalah pada semula. Ya. Jadi berangkat haji menutup aurat, oleh haji kembali kepada membuka aurat. Maka ini mungkin juga harus kita motivasi bahwa ibadah haji itu atau ibadah yang lainnya, itu harus bisa membekas kepada dirinya, ya, kepada dirinya. Artinya bahwa dengan membuka aurat tersebut, ya jelas ya bahwa nilai haji itu ya akan ada dua, ya. Ada makbul, ada mardud. Otomatis berarti ya, ketika dia ada perubahan ya, daripada naik haji kembali kepada haji adalah menjadi yang solehah begitu. Kalau sebelum berangkat haji adalah menutup membuka aurat. Udah berangkat haji, menutup aurat, pulang daripada haji adalah menutup aurat. Berarti ada perubahan. Nah, di sana ada kategori haji makbul, insya Allah. Tapi ketika adalah pulang daripada haji, ya masih buka aurat, bahkan kalau istilah itu nemang aurat, gitulah, ya, maka otomatis bahwa adalah haji mardud, gitu ya, haji yang tertolak, gitu. Walaupun orang mengatakan buhajah, gitu ya. Tapi adalah haji mardud. Jadi harus ada nilai buat penunjang buat dirinya daripada perbuatan itu haji itu sendiri gitu ya. Ya urusan haji kan berbagai macam ya. Ya saya contohkan misalkan ada istilah manis total sabila gitu ya. Ada istilah nasib, ada istilah nisab tadi itu ya, nisab dan nasib gitu ya. Nasib misalkan adalah dia menjadi haji kosasih, Bu. Haji kosasih. Dia berangkat haji dan ongkos yang dikasih. Dulu ada istilah haji Bubakar ya. Haji atas beri baik Partai Golkar gitu ya. Bakar gitu ya. Iya. Yang tidak boleh nih Bu, haji Dul Majid. Ya. Dia pulang dari ibadah haji, kemudian Dul Majid, kedul ke masjid gitu ya. Iya. Dan juga adalah tidak boleh haji Dul Qa'dah, ya.
setelah haji dia kedol sedekah jariah gitu ya. Artinya apa? Ada istilah makbul dan mardud gitu ya. Jadi yang makbul itu adalah yang bisa merubah kepada kebaikan dirinya, kesalahan dirinya. Yang mardud adalah yang tidak berubah pada kesendirinya gitu ya. Gitu ya. Itu Bu. Iya Ustadz, tinggal satu Ustadz, maaf. Boleh. Ini Ustadz, ini hablum minan nas ini. Dua orang yang berselisih, kemudian udah minta maaf ya antara keduanya. Tetapi yang satu kesannya maaf itu maaf di mulut saja, di hatinya tidak, masih menyimpan rasa dendam. Kemudian mengibahin seseorang itu kepada orang lain. Tidak boleh berteman sama orang lain, dicemburui berteman sama orang lain. Padahal ini kita perempuan sama perempuan, maunya yang satu berteman sama dia aja, nggak boleh berteman sama orang lain. Nah, artinya kita di antara berdua ini kalau selisih jalan, kalau ketemuan tetap sapa itu Ustadz. Tetapi tetap aja di satu pihak tidak kesannya tidak ikhlas gitu, masih ada aja rasa-rasa tidak senang di hati, padahal udah maaf-maafan, setiap pagi salaman, maafan gitu ya. Itu gimana itu dosanya bagi orang yang begitu Ustaz? Apa udah lepas yang temannya tadi yang selalu minta maaf, ya udah legowo, udah biasa gitu. Gimana itu Ustaz? Ini dalam kehidupan sehari-hari ini Ustaz kejadian. Ya, makanya yang saya tadi gambarkan bahwa ibadah yang memang berat gitu kan, ibadah yang tadi itu yang berupa bagian dari ibadah tadi, pertama tadi apa, yang sifatnya memaafkan orang lain, iya, sudah ada membebaskan hutang gitu, itu adalah memang ibadah yang berat begitu ya. Iya benar. Maka kedua hal ini adalah hal betul-betul ditunjang oleh ketulusan. Iya. Nah berarti bahwa orang yang meminta maaf pada kita tidak tulus, ya itu belum menjadi ibadah. Iya. Belum menjadi ibadah. Jadi seorang adalah kita minta maaf pada orang lain, kita punya salah, kemudian sudah maafkan, tapi yang dimintakan maaf, ya semacam perbuatan seperti itu. Ya. Iya. Ada semacam apa namanya, ada semacam dendam gitu ya dan sebagainya. Iya. Nah, kita sudah melakukan hal itu, meminta maaf, dia adalah belum bisa menjadi ibadah gitu ya. Itu ya. Nah, maka kita lebih erat kaitannya dengan doa-doa juga, senantiasa kita doakan ya. Artinya ada istilah Rabbana dalamna anfusana gitu ya. Itu harus dijauhkan ya. Termasuk adalah doa-doa yang lain gitu yang dapat membuat sadar dirinya gitu ya. Iya. Itu. Oke Ustaz, makasih banyak pencerahannya hari ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat Ustaz. Maaf, dari Ibunda Nur Fitriah. Beliau bertanya, maaf izin bertanya, dalam fenomena masyarakat terkait dengan hablum minan nas, di antaranya dalam masalah ta'awun atau tolong menolong. Dalam hal ini bagaimana caranya untuk menekan terhadap hubungan dengan Bang Emok yang lagi marah? Apa nih? Ya mohon ditanggapi Ustaz. Bang Emok apa nih? Ya, begini. Jadi masalah tahun ini memang kan tahun itu adalah ta'amanu 'alal birri wat taqwa. Kita adalah menolong dalam kebaikan, menolong dalam takwa gitu. Artinya suatu hal yang harus kita lakukan dalam tahun ini adalah tetap dalam kebaikan. Ini tidak boleh ta'awun dalam hal masalah kejelekan gitu ya. Kalau saya gambarkan bahwa antara kumpulan orang baik dan kumpulan orang jahat gitu, itu lebih banyak orang yang jahat gitu. Jadi kalau saya tanya misalkan pada satu hari yang sama, pada jam yang sama, tapi beda tempat. Di sini huludan misalkan, di seberang adalah jogedan gitu ya, dangdutan gitu ya. Maka itu otomatis ya akan banyak apa? Banyak dangdutan gitu ya, gitu. Artinya apa? Kumpulan orang-orang yang tidak ta'awun kepada kebaikan itu lebih banyak gitu, ketimbang adalah kepada kebaikan.
Nah, tentang masalah Bank Emok, ini mungkin beberapa tempat terjadi ya, di mana bahwa Bank Emok itu adalah bank yang datang, bukan bank maksudnya, jadi peminjam yang sistem peminjaman yang datang kepada seseorang, ya seorang tersebut adalah dalam keadaan yang kurang berkemampuan, kemudian diberikan pinjaman, ya dengan cara duduk, Emok itu duduk begitu, nah sempat duduk gitu. Tetapi bahwa ketika yang meminjam itu adalah tidak bisa mengembalikan pada saatnya, akan berlipat itunya gitu ya, bunganya gitu, bunga yang lebih besar gitu. Maka kalau saya mungkin sebagai pengurus BAZ ya, kalau mungkin gitu ya, di sini lebih memperhatikan kepada bank itu, kepada korban itu. Artinya memang bahwa peranan Baznas ini harus lebih ditekankan kepada menolong ya orang-orang yang kena daripada kasus bank Emok tersebut. Pertama adalah pembebasan hutangnya, yang kedua adalah penggalian masalah ekonominya gitu ya. Jadi ekonomi digali, ekonomi dibangun gitu ya. Ya contoh soal mungkin ya sedikitnya ada istilah dagang gorengan atau pedagang-dagang lain yang bisa mengembangkan gitulah. Ya termasuk adalah kaitan dengan masalah bisnis kecil yang sifatnya adalah bisa diharapkan gitu. Dan juga harapan saya bahwa bukan saja Baznas ya, tetapi adalah ya dari pemerintah juga urut tangan gitu ya, urut gitu. Dan menyetop perbuatan hal seperti itu. Karena kenapa? Akan banyak sangat merugikan kepada masyarakat. Itu tentang Bank Emok ya. Itu mungkin masukannya ya. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya pada hari ini. Jadi tahu nih istilah Bank Emok itu yang ada di masyarakat. Baik, para hadirin semua, alhamdulillah kita sampai sudah di penghujung. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Ustadz, silahkan Ustadz. Para ibu sekalian, para bapak sekalian, jamaah yang berbahagia, acara ini acara yang luar biasa. Saya kira acara yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan acara ini mempunyai nilai ibadah buat kita semua. Sesuai dengan tema yang saya kedepankan pada hari ini. Insya Allah seluruh jajaran adalah mempunyai ibadah gitu. Yang menayangkan ibadah, kemudian yang juga jadi hostnya ibadah, saya juga memakai insya Allah jadi ibadah, kemudian juga adalah para pendengar jadi ibadah, semuanya insya Allah menjadi ibadah gitu. Jadi harapan kami, harapan saya diteruskan bahwa acara ini ya sampai selanjutnya gitu. Jangan putus-putus begitu ya, putus-putus gitu. Kemudian harapan saya bahwa jangan ganti menteri atau ganti kanwil gitu, ganti kebijakan. Tapi teruslah begitu lah ya. Harapan saya begitu ya. Jadi apapun kondisinya, apapun pergantiannya, tetap bahwa kajian bersama sangat penting gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz untuk closing statement-nya. Dengan demikian maka berakhir pula acara kajian pagi keislaman kita pada hari ini. Mudah-mudahan besok para hadirin bisa bergabung dengan kami lagi yang kajian kegiatan pagi pada di Zoom ini berlangsung dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari bisa ikut. Demikian mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma kami mohon undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas Arif, ada yang nanya link kehadiran? Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu. Alhamdulillah kesempatan pada pagi hari ini. Saya Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Baden Badruddin.
atas materinya yang luar biasa. Bu Aden Nikmah pagi-pagi sudah mengegas kajian pagi. Alhamdulillah kajian pagi ini sukses, jalan dengan lancar. Mohon maaf, backsound saya banyak yang aneh nih teman-teman yang ada di luar ngobrol saya buka ini. Baik, Bapak Ibu seperti biasa kita closing kajian pagi hari ini dengan sama-sama menghitung 3 mundur ya Pak. 3, 2, 1. End meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.